Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? Alhamdulillah. Okay student, before the activity by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, what is it? Nah, good. Ya, today you are going to learn about bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ya, bagian tubuh hewan dan fungsinya yang pertama, mamalia. Ciri-ciri dari mamalia adalah memiliki daun telinga, kelenjar susu, dan tubuh ditutupi oleh rambut. Contoh, kucing, sapi, dan kelinci. Next, ya. Fungsi dari bagian-bagian tubuh kelinci antara lain telinga yang panjang dan lebar untuk mendengarkan, hidung, indera penciuman, kaki depan dan kaki belakang untuk melompat, rambut sebagai penutup tubuh, ekor untuk menjaga keseimbangan. Kedua, burung. Ciri-ciri burung adalah memiliki paruh, bersayap, tubuh ditutupi oleh bulu. Contoh, ayam, bebek, dan burung pipit. Fungsi dari bagian-bagian tubuh burung antara lain adalah paruh disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperolehnya. Kaki disesuaikan dengan fungsinya, bisa untuk berenang, berjalan, bertengger, atau bercengkeram. Sayap untuk terbang, bulu sebagai penutup tubuh agar bertahan hidup pada suhu tinggi. Bulu sebagai penutup tubuh agar bertahan hidup pada suhu dingin. Ekor untuk menjaga keseimbangan burung ketika terbang. Ketiga, reptilia. Ciri-ciri dari reptilia adalah bergerak dengan cara melata dan tubuh ditutupi oleh sisik. Contoh, komodo, penyu, dan ular. Fungsi dari bagian-bagian tubuh reptilia adalah lidah. Beberapa lidah reptilia berfungsi seperti hidung, ya, untuk penciuman. Ekor yang panjang untuk pertahanan diri. Kaki depan dan kaki belakang masing-masing jenis reptilia berbeda-beda. Penyu berenang menggunakan kakinya. Kada, tokek, dan cecak kakinya dapat menempel di tempatnya merayap. Keempat, amfibi. Ciri-ciri dari amfibi adalah hidup di dua alam, perairan dan darat, mengalami metamorfosis dan tubuh ditutupi kulit yang selalu lembab. Contoh, kodok dan katak. Fungsi dari bagian-bagian tubuh amfibi adalah kulit. Kulit yang basah dan licin untuk membantu pernafasan katak. Gendang telinga untuk pendengaran, selaput renang untuk berenang, kaki depan dan kaki belakang untuk membantu katak melompat, memanjat, dan berenang. Kelima, ikan. Ciri-ciri dari ikan hidup di perairan, tawar, laut, dan payau. Tidak berkaki, bergerak dengan sirip, dan tubuh ditutupi oleh sisik. Contoh, ikan mas, belut, dan kuda laut. Fungsi dari bagian-bagian tubuh ikan antara lain sisik sebagai pelindung, insang untuk bernafas, sirip untuk pergerakan saat berenang, ekor untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah. Keenam, insekta. Ciri-ciri dari insekta adalah tubuh terdiri atas kepala, badan, dan perut. Memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, dan beberapa jenis insekta memiliki sayap. Contoh, capung, kupu-kupu, dan semut. Fungsi dari bagian-bagian tubuh insekta antara lain mata majemuk untuk melihat ke arah yang berbeda-beda, sepasang antena sebagai alat peraba dan pencium, mulut sebagai penggigit, pengunyah, penusuk, penghisap, serta penjilat, kaki sebagai alat gerak. Mata dan antena pada insekta, ya. Mata lalat, insekta memiliki mata majemuk yang dapat
melihat ke arah yang berbeda-beda. Ya, antena berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Mulut dari insekta, jenisnya mulut insekta sesuai dengan jenis makanannya. Yang pertama, mulut penusuk dan pengisap. Kalian bisa lihat ya. Kemudian mulut pengisap, mulut penggigit dan pengunyah, kemudian mulut penjilat. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian utama tumbuhan antara lain ada akar, batang, dan daun. Untuk daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernafasan. Batang berfungsi sebagai penyokong atau pengangkut air zat hara dari akar ke daun serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk akar berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan serta pengisap air dari zat hara dari dalam tanah. Pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasa tumbuh di dalam tanah. Akar berdasarkan bentuknya, ada akar tunggang, ada akar serabut. Nah, akar berdasarkan fungsinya. Kita lihat ya. Akar gantung berfungsi mengambil uap air dari udara, contohnya akar dari pohon beringin. Kemudian akar napas berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya akar bakau jenis api-api. Kemudian untuk akar papan berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar dari pohon randu. Dan akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pandan. Nah, kedua, batang. Ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang yang berkayu dan batang basah. Batang berkayu ciri-cirinya adalah batangnya keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Kalau batang basah, ciri-cirinya adalah batang lunak, berwarna hijau, mudah dipatahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun umumnya pipih dan melebar. Daun umumnya berwarna hijau. Nah, pertulangan daun. Bentuk pertulangan daun bermacam-macam ya. Pertulangan daun dapat digunakan untuk mengelompokkan tumbuhan. Macam-macam bentuk susunan tulang daun antara lain. 1. Tulang daun menyirip. 2. Tulang daun menjari. 3. Tulang daun melengkung. Dan 4. Tulang daun sejajar. Nah, contoh tulang daun menyirip. Berbentuk seperti susunan sirip ikan. Contohnya di situ ada daun mangga, ya, kemudian daun jambu, dan daun nangka. Ya, tulang daun menjari, bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan, ya. Contohnya di situ ada daun pepaya, daun singkong, dan daun jarak. Kemudian tulang daun melengkung, ya, bentuk tulang daun melengkung seperti garis-garis lengkung. Ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu. Contohnya apa? Ya, di situ ada daun sirih, enceng gondok, dan daun genjer. Ya, untuk tulang daun sejajar, bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya ada daun padi, daun jagung, dan semua jenis rumput. Ya, sekarang kita belajar tentang bunga ya. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Bentuk dan warna bunga bermacam-macam ya. Ada bunga sepatu, bunga soka, bunga mawar ya. Kemudian kita belajar tentang biji dan buah. Biji mengandung calon tumbuhan baru. Fungsi buah adalah untuk penyebar biji ya. Alright class, let's review our lesson today. Bagian-bagian dari tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kedua, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke? Thank you for attention. Let's close this class by saying hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bye-bye. See you next time insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.